Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepadanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya di akhir zaman. Melanjutkan di dalam kitab Sulamul Tawfiq dalam pembahasan bab fikih sampai di dalam pembahasan tentang masalah rukun salat. Sebagaimana sering kita bahas, perkara di dalam salat ini penting untuk memahami tentang perkara yang diwajibkan di dalam salat atau yang kita kenal dengan rukun. Dalam sholat, sebagaimana kita pahami, ada perkara yang diwajibkan, ada perkara yang disunahkan. Perkara yang diwajibkan kita kenal dengan namanya rukun. Itu perkara yang diwajibkan. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam sholat. Itu rukun. Sedangkan syarat itu harus dilakukan sebelum sholat. Jadi kalau rukun itu adalah perkara yang harus dilakukan dalam sholat, kalau syarat itu dilakukan sebelum sholat. Rukun sholat ada 17 sampai ke niat, ke sujud. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Yang kedua adalah membaca takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu di dalam sholat yang wajib. Wajib untuk berdiri dalam sholat yang wajib. Masih sering kita jingok, gadang, ada bapak-bapak dari rumah ke masjid jalan bawa kursi itu, sampai di masjid duduk sholat duduk aja. Kalau kita nyingok itu, tolong juga tahu, jangan kita diamkan, karena tidak sah sholatnya. Karena dia pacak tegak. Selagi dia pacak tegak, wajib tegak sholatnya. Walaupun dengan bantuan, walaupun dengan pegangan. Kalau pacak tegak, wajib tegak. Beb anak ini pacak tegak, tapi pegangan wajib tegak. Tolong dibantu wong, wajib tegak. Wajib tegak selagi pacak tegak. Berbeda kalau memang dia tidak pacak mempertahankan tegak itu, bau sholat duduk. Tapi kalau cuma tidak baca tegaknya wajib tegak itu sholat. Apalagi yang tidak baca sujud, cuma tidak baca sujud nekuk kaki ini sakit katanya. Berarti wajib tegak sholatnya. Ruku, i'tidal, pas nak sujud baru duduk di kursi, bungkukkan badan. Bukan berarti langsung sholat duduk. Kemudian qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah kepada sudah panjang lebar dengan rukun dan syaratnya. Lalu ruku yang kelima. Lalu yang keenam tuma'ninah di dalam ruku. Lalu yang ketujuh i'tidal. Lalu yang kedelapan tuma'ninah di dalam i'tidal. Lalu yang kesembilan sujud marratain, sujud 2 kali. Itu yang terakhir ya. Sudah kita bahas sujudnya. Sujud dikatakan. Lalu yang ke-10 tuma'ninah di dalam sujud dengan ukuran subhanallah. Dikatakan. Bacaan tasbih ketika ruku dan sujud itu dewek hukumnya adalah sunnah. Dalam riwayat bacaannya subhanallah. Lagi mengatakan subhanallah bihamdi. Jadi ada bisa dikatakan subhanallah. Ada lagi subhanarabbil azimi atau subhanarabbil a'la. Yang ketiga subhanarabbil azimi wa bihamdi atau subhanarabbil a'la wa bihamdi. Atau lagi subuhun qudusun rabbil malaikat waruh. Atau lagi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu semuanya ada riwayat galau untuk membacanya. Kemudian yang ke-11 dalam rukun salat, julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Duduknya dewek wajib, tapi cara duduknya sunnah.
Duduknya wajib, tapi cara duduknya sunnah. Cara yang disunnahkan yang pertama adalah iftiras, duduk tasyahudul awal. Yang kedua iga, duduk iga. Duduk apa? Duduk yang mendudukkan kedua tumitnya dengan kakinya ditegakkan. Iga. Iga itu ada dua. Iga yang disunnahkan, ada iga yang dimakruhkan. Kalau iga yang disunnahkan duduknya dua tumitnya. Coba duduk iga yang disunnahkan. Ada. Ini yang disunnahkan. Ada. Angkat kaki. Dua-duanya angkat. Nah, ini iga. Ini iga yang disunnahkan. Ini iga yang disunnahkan. Ini katakan. Kakinya kedua-duanya diangkat. Ini katakan. Ada. Ini sunnah. Iga yang disunnahkan. Kalau iga yang dimakruhkan cek ini. Nah, ini tangan sini. Kaki sini. Tidak usah nanti nyampak. Sini. Ini iga. Ini namanya iga juga, tapi iga til kalbi namanya. Iga yang dimakruhkan yang cek ini. Jadi artinya sholat cek ini boleh tak? Boleh. Makanya nak katakan tadi, duduknya tu sunnah. Tapi cara duduknya itu wajib, tapi cara duduknya sunnah. Boleh bebas nak duduk macam mana pun, nak pangsilo. Kemudian yang ketiga tarawuk pangsilo. Boleh juga ni katakan. Duduk pangsilo boleh tak? Boleh, sunnah juga ni katakan. Sunnah juga duduk ini nih. Nih pangsilo ni katakan. Bersilah ni katakan. Sunnah juga. Itu yang disunnahkan. Iftiras, iga, tarawuk atau tawarruk, duduk tasyahudul akhir. Duduk tasyahudul akhir itu kalau setelahnya salam, sunnahnya. Kalau setelahnya salam, ini katakan. Itu sunnah. Ini katakan. Makanya duduk di antara sujud, duduknya wajib, tapi kaifiyah cara duduknya sunnah. Yang paling afdal duduknya itu duduk iftiras. Karena riwayatnya lebih banyak dibandingkan iga. Ini katakan. Yang kuat itu iftiras dengan iga. Iftiras dengan iga tadi dikatakan. Iftiras itu duduk tasyahud awal, iga itu duduk kakinya dicenikan, dikatakan. Atau mendudukkan dua kaki tersebut. Itu iga. Boleh kalau. Apalagi kalau seandainya Ustaz kaki anak ini sakit, kalau dicenikan syarat soalnya. Apalagi yang cek itu ente duduk cak mano be, ketika duduk sah soalnya. Duduk bersandar kan boleh tak? Lonjong kaki boleh tak? Salat duduk belanja boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting duduk. Duduknya itu wajib, tapi cara duduknya sunnah. Kalau nak paling afdalnya duduk iftiras atau iga, dikatakan. Nah, duduk di antara sujud ini dikatakan, ada dua syarat duduk di antara sujud ini. Yang pertama, al-aqsid birrafi'ir ra'si min as-sajdah syai'an akhar 'ala julus, dikatakan. Tidak boleh dia duduk kecuali untuk duduk. Tidak boleh niatan yang lain kecuali untuk duduk. Tidak boleh duduk kecuali untuk duduk. Jika dia duduknya tegak daripada sujudnya bukan untuk duduk, maka hukum duduknya itu tidak sah. Makanya di sini disebutkan fala rafa'a faz'an min shay'in lam yakfi. Kalau seandainya dia tegak dari sujudnya ke posisi duduk karena takut akan sesuatu, maka tidak cukup. Apa yang harus dilakukan? Bal yajib auduhu ila sujudi. Bahkan dia wajib balik lagi ke sujud. Bisa lagi sujud, nengok ada ulo. Atau ada binatang atau yang kita takutin misalnya. Terpesong gitu, tegak kita langsung. Takut, tegak tadi karena takut. Maka hukum duduk tadi tidak sah. Kenapa? Karena dia duduk bukan untuk duduk. Dia duduk karena takut. Ini ingatkan, itu syarat setiap rukun. Itu syarat di setiap rukun. Tidak boleh rukuk kecuali untuk rukuk, tidak boleh i'tidal kecuali untuk i'tidal, tidak boleh sujud kecuali untuk sujud, tidak boleh baca Fatihah kecuali untuk Fatihah dalam sholat. Tidak boleh takbir kecuali untuk takbir dalam sholat. Ini katakan. Tidak boleh kalau itu. Jadi kalau masalah misalnya lagi ribut-ribut, ada orang bilang takbir, kita lagi nak sholat, Allahu Akbar, barengkan takbir kita dengan perintah apa? Ajaan wong takbir tadi. Sah tak? Tidak sah.
Kenapa? Takbirnya bukan untuk sholat. Makanya dalam sholat itu tidak boleh melakukan rukun kecuali untuk rukun itu. Dan semuanya rata-rata ibadah itu seperti itu. Contoh tawaf, tidak boleh tawaf kecuali untuk tawaf. Kalau kita pergi tawaf tadi ngejar wong, tidak sah tawafnya tadi. Ngejar kawan misalnya, terlambat ngejar kawan kita tuh. Bukan nak tawaf, tapi nak ngejar kawan. Tujuan kita sudah kita belokkan untuk ngejar kawan. Itu tidak boleh juga, tidak sah tawafnya. Makanya ibadah itu tidak boleh melakukan ibadah itu kecuali untuk ibadah tersebut. Ini katakan. Itu syaratnya yang pertama. Ini katakan. Jadi kalau seandainya tegak karena ketakutan, apa yang harus kita lakukan? Sujud lagi. Baru duduk. Ini katakan. Begitu juga kalau tegak misalnya, nak sujud kita nih. Pas ruku, i'tidal. Allah liman hamidah. Lemas badan kita, set langsung nyampak gitu. Pas nyampak langsung turun posisi sujud, nak sujud. Tinggal sujud boleh tak? Tidak boleh. Kenapa? Karena turunnya tadi itu bukan untuk sujud, tegak dulu kita tuh. Baru turun ke sujud. Contoh lagi misalnya turun ke sujud, lupa kita belum ruku. Dari i'tidal dari tegak langsung sujud gitu. Belum ruku, belum i'tidal kita langsung turun ke sujud. Pas sujud baru ingat, ya Allah. Belum ruku anda nih. Apa yang harus kita lakukan? Balik ke mana? Balik ke ruku apa balik ke tegak? Balik ke tegak dia. Dah boleh balik ke ruku. Kenapa? Kalau dia balik ke ruku, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena syaratnya tujuan nak ruku kecuali harus untuk ruku. Makanya balik dulu tegak, baru ruku dia. Baru i'tidal. Itu yang dikatakan. Kemudian begitu juga sujud masalah. Ini masail misalnya. Lupa sujud kedua. Dari sujud langsung tegak. Ini katakan. Belum sujud kedua. Apa yang harus kita lakukan? Balik ke mana? Balik ke duduk di antara sujud atau balik ke sujud? Balik ke sujud. Kenapa? Tak boleh kita balik ke duduk walaupun kita belum duduk. Kenapa? Karena tidak boleh duduk kecuali untuk duduk. Kecuali kata ulama kita tadi duduk istirahat. Biasanya kan sujud, duduk dulu baru tegak kita tadi. Duduk istirahat. Nah kalau kita sudah duduk istirahat, ini katakan, maka kata ulama langsung duduk, bukan balik ke sujud kita. Kenapa? Karena tadi sempat sudah duduk gitu. Ini katakan, tadi sempat sudah duduk. Misalnya sujud sekali tegak, sujud sekali duduk istirahat langsung tegak. Lupa belum sujud yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Balik ke duduk kita. Tidak balik ke sujud kita. Kenapa balik ke duduk? Karena tadi sudah duduk istirahat. Duduk, tinggal sujud, baru duduk lagi. Kemudian yang kedua, syarat di antara duduk di antara sujud, di antaranya syarat kedua, alla yatulah li'anna rukun qasir. Tidak boleh dipanjangkan karena rukun pendek. Ini katakan. Fa in tallahu bizaidin ala dzikrihil ma'thur batalat. Ini katakan. Kalau seandainya kita panjangkan melebihi ditambah zikir yang dianjurkan, batal sholat kita. Di dalam sholat ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun pendek itu cuma dua, i'tidal dengan duduk di antara sujud. I'tidal dan duduk di antara sujud ini rukun pendek kata ulama. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i ini rukun pendek, tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama. Tapi ada pendapat juga di dalam mazhab Syafi'i juga, walaupun dhaif, lemah pendapat tersebut. Mugabil mu'tamad tadi, kebalikan daripada mayoritas tadi, mengatakan tidak katik rukun pendek dalam sholat itu. Rukun panjang kalau, jadi lama-lama itu tidak batal. Tapi mayoritas mengatakan batal. Lebih baik kita hindari. Jangan panjang-panjang. Kalau i'tidal tidak boleh melebihi zikir yang dianjurkan ditambah surat Al-Fatihah. Kalau kita melewati zikir yang dianjurkan ditambah surat Al-Fatihah, batal sholat kita.
i'tidal. Kecuali rakaat terakhir kita baca kunut, tidak apa-apa lama-lama. Yang kedua, duduk di antara sujud. Duduk di antara sujud ini tidak boleh lama-lama gitu. Melebihi apa? Melebihi zikir yang dianjurkan ditambah akal tasyahud, paling sedikitnya tasyahud. Zikir yang dianjurkan ditambah tasyahud. Ini katakan. Kalau melewati itu batal salat kita. Ini katakan. Kecuali kata ulama ada lagi pengecualian itu kalau seandainya salat tasbih. Kalau salat tasbih tidak apa-apa. Ini katakan. Kalau salat tasbih. Selain itu hindari. Karena itu termasuk perkara yang membatalkan salat. Karena syarat duduk di antara sujud dua, tidak boleh tujuan sujud kecuali untuk duduk. Yang kedua, tidak boleh kita panjangkan karena rukun pendek. Kemudian yang ke-12 di antara rukun salat itu tumakninatu fihi, tumaknina di antara duduk dan sujud. Tumaknina itu dengan ukuran subhanallah. Arti tumaknina di dalam salat itu artinya adalah diam setelah bergerak dengan ukuran subhanallah. Jadi ingatkan arti tumaknina itu diam setelah bergerak dengan ukuran subhanallah, itu tumaknina. Jadi jangan salah nyebut kita tuh. Oh ini sholat tidak tumaknina nian. Ngaca-ngaca. Kadang orang tuh nyebut tumaknina itu tenang, bukan. Tapi tumaknina dalam sholat itu artinya adalah diam setelah bergerak dengan ukuran subhanallah. Tumaknina itu cuma 4 tempat. Ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara sujud. Itu tumaknina. Ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara sujud. Tempat-tempat inilah tumaknina. Dalam mazhab kita Syafi'i, di dalam mazhab Hanafi tidak wajib tumaknina. Bahkan dalam mazhab Hanafi i'tidal dan duduk di antara sujud itu tidak wajib. I'tidal dan duduk di antara sujud tidak wajib. Dalam mazhab kita ada pendapat i'tidal itu tidak wajib. Tapi di dalam sholat sunnah i'tidal itu tidak wajib. Untuk fahami baik kita nih. Jadi kalau ada orang nyingok sholat itu tuh, jangan kita langsung menghukum wong. Misalnya dia rukuk, tegak sedikit langsung sujud. Tidak i'tidal lagi dia. Rukuk, tegak sedikit langsung sujud dia. Atau sujud, tegak dikit, pala nyangkat coba lagi, sujud lagi. Artinya dia berpendapat bahwasanya i'tidal dan duduk dengan sujud tidak wajib. Itu di luar mazhab Syafi'i. Tapi Syafi'i mewajibkan mayoritas baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Walaupun ada pendapat i'tidal di dalam salat sunnah tidak wajib. I'tidal dalam salat sunnah itu tidak wajib. Ini katakan ala kulli hal. Kemudian tumaknina di antara duduk dan sujud ini disunahkan wa akmalu hayati bima warada fi min qalin. Disunahkan untuk membaca doa. Dikatakan doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dikatakan wa'fu anni itu tambahan. Itu tambahan. Dikatakan wa'fu anni itu tambahan. Ulama berbeda pendapat. Gitu kalau nambahkan makanya wirid ada yang mengatakan 7 ekor. Ada lagi wa'fu anni itu 8 ekor tambahan. Itu doa di antara duduk di antara dua sujud. Dan ingatkan setiap zikir bacaan di dalam sholat yang wajib kedengaran dewe. Yang sunnah kedengaran sendiri. Jadi kalau tidak kedengaran dewe dapat pahala tak? Yang sunnah tidak dapat pahala. Kalau yang wajib tidak sah sholatnya. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah, lanang, betino, sholat malam, sholat siang, itu harus kedengaran dewe. Yang wajib kedengaran dewe, yang sunnah kedengaran dewe. Bahkan
Di luar sholat juga sama hukumnya. Di luar sholat sama. Di luar sholat setiap zikir, baca Quran, baca sholawat, harus kedengaran dewek paling sedikit. Kalau tidak kedengaran dewek, maka hukumnya tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Jadi kalau baca tasbih dalam hati dapat pahala tak? Tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Begitu juga doa dalam sholat. Ketika sujud terakhir kita baca doa, itu harus dilafadzkan. Kalau tidak dilafadzkan, tidak dapat pahala. Paham? Sholawat harus dilafadzkan. Kalau di kamar mandi cak mana? Doanya habis doa gadil hajat itu di luar. Di luar kamar mandi. Walaupun ada khilaf ulama kalau doa itu harakatul qalbi kata ulama, gerakan hati. Cukup dalam hati kalau doa. Ada yang mengatakan itu kalau doa. Itu cukup dalam hati. Tapi dari segi pahalanya harus dilafadzkan. Kalau tidak dilafadzkan tidak dapat pahala. Begitu juga doa baca Rabbi fili warhamni Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni ini doanya istimewa. Dikatakan oleh ulama Rabbi fili, apa artinya? Ustul dunubi wamhu anni min muakhidatin. Ini katakan, ya Allah tutup dosaku, tutuplah dosaku, wa ma sayyiqa minha, dan dosa yang akan kulakukan. Rabbi fili itu. Dosa yang sudah aku lakukan dan dosa yang akan aku lakukan. Rabbi fili itu minta ampun itu. Rabbi fili tutup. Hilangkan. Rabbi fili warhamni. Warhamni rahmatal wasi'ah. Berikan aku rahmat fi dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Itu permintaan. Walaupun kita tetap dapat rahmatnya Allah. Hidup di dunia ini sudah dapat rahmatnya Allah kita orang. Sudah dapat kasih sayangnya Allah. Rahmatnya Allah itu luas. Bahkan terhadap orang kafir. Mengatakan. Sehingga orang kafir pun yang ingkar kepada Allah pun tetap dinjuk rezeki oleh Allah. Itu sifat rahmatnya Allah. Mengatakan. Itu sifat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menekankan saja. Warhamni. Meminta rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Di dunia wal akhirah yang kita minta ini. Bukan di dunia begitu juga nanti di akhirat. Begitu juga nanti di akhirat. Warhamni. Wajburni. Aghnini. Wasaddq wujud fagri dikatakan. Wajburni, kayokan aku, tampil aku, kayokan aku. Dan apa? Sadda. Wasadda wujud fagri. Dan tutup segala macam arah kefakiran untuk diriku. Wajburni. Kayokan aku, aghnini bimalin katsiran, dengan harta yang sangat banyak kata ulama. Dan apa lagi? Wasadda wujuhil fagri, dan tutup segala macam arah kefakiran untuk diriku, kemiskinan untuk diriku. Wajburni. Warfa'ni, dan angkat derajatku. Rafa' darajah fi dunya wal akhirah dikatakan. Rafa'il makana, angkat kedudukanku. Ij'al ladaika rafi'ah, jadikan aku ini terangkat di mana? Di sisi engkau. Warfa'ni, angkat derajatku dunia dan akhirat. Angkat derajat apa? Di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Warfa'ni, warzuqni, berikan aku rezeki. A'tini min khaza'in fadlika ma qasamtahu li fi azali halalan bihaitsu la tu'adzibni alaih. Dikatakan. Warzuqni, a'tini, berikan aku rezeki. Min khaza'in fadlika, dari pembendaharaan anugerah engkau, magasan tahuli, yang sudah kau bagikan untukku fi azal, di zaman engkau gedim mahadahu. Dikatakan halalan, minta yang halal. Habis apa? Bihaitsu la tu'adzibni alaih, minta yang halal yang habisnya Allah tidak mengadab diri kita dengan yang halal tersebut. Berapa banyak kita dinjuk rezeki oleh Allah yang halal, tapi dengan berkah yang halal tadi, dengan sebab yang halal tadi kita diazab oleh Allah. Banyak tak? Banyak. Jangan salah gitu. Jangan kita berpikir minta rezeki yang halal. Berapa banyak Allah berikan rezeki yang halal kepada kita,
akhirnya menjadikan sebab kita apa? Kita diadab oleh Allah dengan rezeki yang halal tadi. Apa sebabnya? Misal kita begawe, kita usaha, kita begawe, misalnya kita gawe bangunan, kita menjahit pakaian, sudah pakaian dapat ujroh, kita dapat duit upah. Halal nggak nih? Halal. Tapi dengan duit yang diberikan ini, yang halal ini, justru jadikan kita bermaksiat sama Allah. Sebab yang halal ini justru kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta yang halal ini, Allah tu'adzibu ba'dahu abadan, yang Allah tidak memberikan adab setelahnya sama sekali. Hati-hati, berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, jadi rezeki itu menjadikan sebab kita bermaksiat kepada Allah. Jangan pernah cukup dengan rezeki yang halal, menyatakan banyak rezeki itu kan hissi wal ma'nawi. Rezeki itu kan yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang sudah memang Allah bagikan kepada kita. Makanya salah satu sifat Allah Ar-Razik. Sifat Allah, salah satu nama Allah itu Ar-Razik, yugazimul arzak. Allah itu pembagi rezeki. Milal hayy ila an yamut. Dari kita mulai hidup sampai kita mati, sudah dibagikan oleh Allah. Al-Azal, maha dahulu. Rezeki ini sudah dibagikan oleh Allah maha dahulu, sebelum kita diciptakan oleh Allah. Sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah, sudah ada bagian rezeki kita. Jadi kira-kira kalau kita minta sama Allah, rezeki kita bertambah tak? Kalau kita minta rezeki itu bertambah apa tidak rezeki kita? Apa minta rezeki yang banyak? Warzuqni, berikan aku rezeki. Maksudnya apa? Rezeki yang sudah padahal sudah dibagikan oleh Allah, maka santoli. Allah sudah membagikan rezeki kepada kita fil azal, sebelum kita diciptakan tuh sudah ada bagian rezeki kita. Mulai kita hidup sampai kita mati, rezeki kita bakal kita tukar. Tidak kan? Perlulah kita cari rezeki. Perlulah kita cari rezeki. Kan sudah dibagi. Rezeki sudah dibagi. Bakal tertukar tak? Tidak, yakin tak? Jadi perlu tak cari rezeki? Perlu kita cari rezeki lagi? Perlu kita cari rezeki? Sedangkan Nabi bilang apa? Lau kana ibnu Adam harbu min rizqi kama yahrabu minal maut la adraka rizqu kama adrakal maut. Kalau Bani Adam ini lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rezekinya akan datang kepada dia sebagaimana kematian akan datang kepada dia. Mati perlu dicari tak? Yakin? Yakin tak? Masuk belik, kunci pintu. Kalau mati tak? Kalau rezeki, ngapa tak yakin itu? Kata Nabi, kalau manusia ini lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematiannya, maka rezekinya akan datang kepada dia sebagaimana kematian akan datang kepada dia. Mati perlu cari tak? Rezeki? Kan kita sering dengar, ketika kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan dalam kandungan ibu kita, pas buat 4 bulan Allah tiupkan roh. Terus Allah catatkan juga untuk kita apa? Rezeki kita, jodoh, amal, syagiun, syaidun, kan sudah kan? Sudah kan? Ajal kita. Jadi pula kita cari rezeki. Padahal sudah ditentukan oleh Allah. Pula kita susah jodoh anak kita. Padahal sudah ditentukan oleh Allah. Ngapa nak susah? Makanya kata ulama, perlu tak kita cari rezeki? Tidak perlu kita cari rezeki. Tidak perlu kita cari rezeki. Yang hanya diperintahkan oleh Allah, kita tuh diharuskan untuk ikhtiar, berusaha. Itu yang harus kita cari. Hanya usaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Hasilnya siapa yang menentukan?
Jangan menuntut hasil dalam ikhtiar. Jangan pernah menuntut hasil dalam ikhtiar. Yang menghasilkan siapa? Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar. Nah, ikhtiar ini terserah. Ada dua cara, ada yang halal, ada cara yang haram. Kau gunakan cara yang halal, kau dapat pahala. Kau gunakan cara yang haram, kau dapat dosa. Pertanyaannya, yang menentukan banyak sedikitnya rezeki, cara apa Allah? Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki, cara apa Allah? Hah? Allah bicara? Hah? Cara apa? Kalau cara yang halal sedikit, cara haram banyak. Dapat tender, kalau tidak nyogok tidak dapat. Hah? Kalau tidak korupsi mana? Hah? Kalau tidak ngurangi mana dapat? Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki, cara apa Allah? Yang menentukan banyak sedikitnya rezeki, cara apa Allah? Hah? Allah. Kan sudah tadi diomongkan, hasil itu siapa yang menentukan? Allah. Kau hanya diperintahkan untuk ikhtiar, yang menentukan hasil siapa? Allah. Kau gunakan cara yang halal, kau dapat pahala. Kau cara gunakan yang haram, dapat dosa. Waf'al ma syi'ta fa innaka mazi'un bi. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, kau dibalas oleh Allah. Ada balasannya dalam hidup ini. Hasil tetap. Makanya di media sosial itu doktrin yang kadang dijadikan patokan oleh kita itu, usaha itu apa, hasil tidak akan pernah mengkhianatin usaha. Usaha tidak akan pernah mengkhianatin hasil. Ini katakan. Kalimat gitu, betul apa salah itu? Salah. Usaha hanya sebatas usaha, yang menentukan hasil adalah Allah. Tapi kita diperintahkan untuk ikhtiar. Dengan syarat tidak mentuhankan usaha. Tetap kita bertuhan dengan Allah, hanya berusaha semaksimal mungkin. Makanya kita itu ikhtiar. Makanya dalam salat itu warzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Walaupun kita tidak minta, sudah ada rezeki kita. Sudah. Makanya atini min khazaini fadlika maghsantuli, berikan kepadaku daripada pembendaharaan engkau, anugerah engkau yang sudah kau bagikan untukku. Memang sudah dibagikan oleh Allah. Dan kita minta warzuqni, itu bagian ikhtiar kita. Itu bagian ganjaran pahala yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena bertumpu kepada Allah. Meminta itu bertumpu kepada Allah. Doa itu bisa merubah takdir tak? Doa bisa merubah takdir tak? Doa bisa merubah rezeki tak? Kan kita minta warzuqni, atini malan katsiran, doa aku harta yang banyak. Yang tadi dikit jadi banyak apa? Kan minta sama Allah yang sudah Allah tentukan, sudah Allah bagikan. Jadi doa kita bisa merubah takdir. Dengarkan riwayat hadis yang mengatakan doa bisa merubah takdir. Memang ada riwayatnya. La yurdul ghadab ila doa. Tidak akan ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Maknanya apa? Maknanya doa itu bagian daripada takdir. Paham tak? Doa itu bagian daripada, yang menentukan doa siapa? Yang kita minta siapa yang menentukannya? Kita punya kehendak tak? Manusia dia punya kehendak tak? Pada hakikatnya kita dia punya kehendak tak? Kita punya kehendak tak? Kita punya keinginan tak? Tak. Pada hakikatnya apapun kehendak kita berjalan di dalam kehendaknya Allah. Apapun keinginan kita berjalan di dalam keinginannya Allah. Jadi doa itu bagian daripada takdir. Kita berdoa sehingga doa itulah yang akan, sebab doa itulah, berkahnya doa itulah yang akan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita dapatkan rezeki.
Allah akan berikan apa? Rasa cukup ketika kita mendapatkan rezeki. Allah akan berikan rasa kebahagiaan, ketenangan jiwa kita ketika kita dapatkan rezeki. Itu keberkahan doa. Kenapa? Karena sebab kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tetap bersandarkan diri kita kepada Allah. Itu yang istimewanya dalam hidup kita itu. Selalu memposisikan kita bertumpu kepada Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita orang. Yang jelas-jelas sudah Allah atur untuk kita. Baik rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, senang kita, susah kita, dalam kehidupan kita ini, semuanya yang berjalan di alam dunia ini sudah diatur oleh Allah untuk kita. Merupakan bagian ketentuan, takdir dan kehendak Allah. Semuanya di alam dunia ini bagian daripada ketentuan, takdir dan kehendak Allah. Semuanya adalah bagian al-iradah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebalikan dari sifat mustahil, kebalikan daripada sifat wajib Allah itu maha berkehendak. Kebalikannya sifat mustahilnya apa? Ijaduhu li syai'in minal alam ma'a karhatul wujudi. Terjadinya sesuatu di alam dunia ini disertai Allah tidak senang dengan sesuatu itu. Mustahil itu. Ingatkan itu. Terjadi sesuatu di alam dunia ini disertai Allah tidak senang dengan sesuatu itu adalah sifat mustahil. Kenapa? Karena Allah punya sifat al-iradah, berkehendak. Artinya apapun yang terjadi di alam dunia ini adalah bagian dari kehendaknya Allah. Kehendaknya Allah. Lah kalau terjadi sesuatu Allah tidak senang dengan kehendak itu, mustahil. Mustahil. Itu sifat mustahil bagi Allah. Makanya apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Sebetulnya yang harus kita garis bawahi dalam hidup kita ini adalah sikap kita dengan apa yang terjadi kepada kita. Sikapnya, bukan apa yang terjadi kepada kita, bukan. Apa yang Allah tunjuk kepada kita, bukan. Karena apa yang Allah tunjuk kepada kita itu suatu hal yang sudah pasti untuk kita. Tidak akan bisa terelakkan lagi, tidak ada makhluk yang bisa mengelakkan. Ini katakan. Tidak ada. Makanya dalam sholat kita sering baca kalimatnya. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani lima a'taita. Allahumma la mani lima a'taita. Ya Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegah apa yang kau berikan kepadaku. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada satupun makhluk bisa memberikan kepadaku jika engkau mencegahnya. Apapun itu, baik itu kebaikan ataupun keburukan, baik itu yang menyenangkan hati kita atau yang tidak menyenangkan hati kita, tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi pada hakikatnya Allah yang menentukan. Jadi tidak usah persoalkan apa yang Allah tentukan kepada kita, jangan jadi permasalahan. Yang jadi masalah itu adalah sikap kita, sikapnya kita ketika kita mendapatkan itu, sikap kita. Jadi pada hakikatnya kalau ada manusia yang berbuat jahat sama kita, pada hakikatnya itu adalah apa? Kehendak Allah. Dia punya kuasa tak manusia itu? Ada kuasa untuk menghindar? Ada manusia itu kuasa untuk bisa menghindar berbuat jahat kepada kita? Dekati. Jadi jangan permasalahkan apa yang terjadi kepada kita. Dasar kita masalahkan dia berbuat jahat sama kita, jangan. Kenapa kita tidak jadi masalah? Karena memang pada kehendaknya Allah. Yang jadi masalah adalah sikap kita ngadepin apa yang terjadi kepada kita. Jadi wongnya jahat dah. Wongnya itu jahat dah. Tidak. Pada hakikatnya wong itu tidak jahat. Coba salah persepsi kita be, sangkaan kita be yang salah. Yang anggap wong itu salah. Sehingga kita ini
akhirnya ketika kita ngapung salah, akhirnya kita tumpuan kepada manusianya, bertumpuan dengan masalahnya. Ini katakan, kita nak ngatur, nak merubah masalahnya, padahal yang masalah ini siapa yang ngatur? Tidak usah diatur-atur, kau tidak bakal bisa ngatur. Manusia tidak kata yang pacak ngaturnya. Ada manusia yang bisa ngatur ini? Tidak kata. Yang bisa nolak ada? Tidak kata. Yang bisa membelokkan ada? Tidak kata. Jadi jangan jadikan masalah ini yang harus kita lakukan apa? Sikap kita. Warzuqni wahdini, berikan aku hidayah li amal salihah, untuk bisa melakukan amal soleh. Hidayah, hidayah dan taufik selalu kita mintakan. Hidayah itu adalah petunjuk untuk kita melakukan amal soleh. Taufik adalah kemampuan kita untuk melakukan amal itu. Itu bedanya antara hidayah dan taufik. Kalau hidayah, petunjuk kita untuk melakukan amal itu. Taufik, kemampuan kita untuk melakukan amalnya. Baca sekarang nih, kita duduk majelis ini. Sudah pasti kita dapat hidayah dan taufiknya. Kenapa? Kita diberikan kemampuan untuk bisa hadir dalam majelis ini. Wong yang tidak bisa hadir malam ini, walaupun dia ingin untuk hadir, berarti wong itu belum dapat apa? Taufik. Bukan karena dia ada urusan, bukan karena bininya anaknya sakit, ngewangi bininya, ada urusan gawean, bukan. Tapi pada hakikatnya Allah sudah berikan taufik kepada dia, sehingga dia tidak bisa melakukan. Jadi jangan pernah berbangga hati ketika kita melakukan amal. Kenapa? Lah, kau bisa melakukan amal pun dari taufik min Allah, pemberian Allah. Kalau kau tidak diberikan taufik, mampu tidak beramal? Tidak mampu. Nak bangga tak kita dengan amal kita? Apa nih yang nak dibanggakan? Kalau kita membanggakan diri, berarti kita tidak berkacau, tidak paham. Apa yang kau dapatkan saat ini, apa yang kau bisa lakukan saat ini, murni karena taufik min Allah. Wahdini wa'afini, itfa balak min dunia wal akhirah. Jauhkan aku dari setiap balak dunia dan akhirat. Wa'fu anni, ampuni dosaku. Itu di antara doa. Kalau kita resepkan bukan main doanya itu. Di dalam sholat itu bukan main. Cuman kan kita nih baca terus, hilang deh. Ada terlintas dalam pikiran kita ketika baca doa itu. Nggak baca jarang. Walaupun kadang paham, ya lewat kalau lagi ininya, pas lagi fokusnya fokus. Tapi banyak lidahnya daripada fokusnya. Ini kan. Ala kulli hal, wallahu a'lam. Ada yang tanyakan dalam bahasa ini? Ada? Hati. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis kita, nambahkan ilmu kita, dijauhkan dari segala hal yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalim atau yang menzalim kita dari kaum musliman, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal afiyah. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina afdal muslimin wal hamlakatil muqarrabin. Allahumma a'inna bi'ilmi zaina bihilmi akramna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna ala qiyam siyam qiraatul Qur'an wa hafadna min ad-dunub wal atham bijah khairil anam. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqul lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.